Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Okta Pratama, kelas 12 IPA 4, asal sekolah SMA Negeri 9 Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu pertama, menganalisis transaksi, yang kedua, mencatat transaksi tersebut ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga, menyusun laporan keuangannya. Langkah pertamanya yaitu menganalisis transaksi. Di sini sudah diperoleh data dari perusahaan. Transaksi pertama, Tuan Bahri membuka rekening di bank untuk perusahaannya dan menyetorkan uang sebesar 50 juta. Selanjutnya dibayar biaya sewa gedung sebesar 30 juta. Dan transaksi ketiga, diterima kas dari penjualan jasa secara tunai sebesar 69.500.000 rupiah. Transaksi keempat, dibayar biaya kendaraan bulan ini sebesar 7.800.000 rupiah. Dan macam-macam biayanya yaitu 6.500.000 rupiah. Transaksi kelima, dibayar gaji karyawan kantor sebesar 15 juta. Transaksi keenam, ditentukan bahwa perlengkapan tersisa sebesar 2.750.000 rupiah. Ini berarti perlengkapan yang telah dipakai sebesar 6.500.000 rupiah. Tuan Bahri mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta rupiah. Ini adalah transaksinya. Selanjutnya, saya akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Inilah persamaan kolomnya. Pertama, disebutkan Tuan Bahri membuka rekening bank dan menyetorkan uang tersebut sebesar 50 juta. Berarti yang di sini yang bertambah adalah kasnya sebesar 50 juta dan modalnya sebesar 50 juta, dan dituliskan keterangannya modal awal. Selanjutnya, transaksi kedua, biaya sewa gedung sebesar 30 juta. Berarti di sini kasnya berkurang sebesar 30 juta dan peralatannya bertambah 30 juta rupiah. Transaksi ketiga, disebutkan bahwa diterima kas dari penjualan jasa secara tunai sebesar 69.500.000 rupiah. Berarti transaksi ketiga yang bertambah yaitu kasnya bertambah sebesar 69.500.000 rupiah dan modalnya bertambah juga 69.500.000 rupiah. Dituliskan keterangannya yaitu pendapatan. Selanjutnya, transaksi keempat, dibayar biaya kendaraan bulan ini sebesar 7.800.000 rupiah dan macam-macam biaya lainnya sebesar 6.500.000 rupiah. Berarti di sini kita tambahkan bebannya 7.800 ditambah 6.500, maka jumlahnya yaitu 14.300. Di sini kasnya berkurang bertanda negatif 14.300.000 rupiah dan modal otomatis juga berkurang 14.300.000 rupiah. Keterangannya yaitu beban-beban. Selanjutnya, transaksi kelima, dibayar gaji pegawai kantor sebesar 15 juta. Berarti di sini transaksi kelima tersebut kasnya berkurang sebesar 15 juta dan modal juga berkurang 15 juta. Selanjutnya, transaksi ke-6, ditentukan bahwa perlengkapan yang tersisa sebesar 2.750.000 dan bahwa perlengkapan yang telah dipakai 6.500.000 rupiah. Berarti di transaksi 6 tersebut bahwa perlengkapannya min negatif 6.500.000 dan modal juga berkurang sebesar 6.500.000 rupiah. Keterangannya beban perlengkapan.
Di sini beban gaji. Selanjutnya si terakhir yaitu Tuan Bahri mengambil kas untuk keperluan pribadinya sebesar 10 juta. Berarti di sini kasnya berkurang sebesar 10 juta. Dan modal otomatis juga berkurang 10 juta. Dan keterangannya itu price. Baiklah, selanjutnya kita jumlahkan. Jumlah kasnya yaitu 50 juta dikurang 30 juta ditambah 69.500 dikurang 14.300 dikurang 15 juta dikurang 10 juta. Dan hasil akhirnya itu 50.200.000. Perlengkapannya 6.500.000. Peralatan 30 juta terus 1.000. Di sini totalnya yaitu 73.700.000. Maka langkah selanjutnya yaitu menyamakan total aktif, menjumlahkan total aktiva dan pasiva. Total aktivanya. Maka di sini total aktivanya itu 50.200.000 dikurang 6.500.000 ditambah 30 juta. Maka total aktiva keseluruhannya itu 73.700.000 rupiah. Dan total pasiva 73.700.000. Maka total pasiva dan aktivanya sudah sama. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan laba rugi. Cara menentukan laporan keuangan laba rugi yang pertama yaitu menentukan pendapatan dikurang dengan seluruh bebannya. Di soal tersebut pendapatannya yaitu 69.500.000 dikurang dari beban gaji dan beban perlengkapan. Maka dapat dituliskan pendapatan hanya sebesar 69.500.000. Beban sewanya sebesar di sini bebannya pertama min 14.300.000. Berarti pertama 14.300.000. Selanjutnya beban kedua yaitu beban gaji. Beban gajinya sebesar 15 juta. Dan selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan perlengkapannya di sini yaitu sebesar 6.500.000 rupiah. Dan di sini juga terdapat beban sewa. Dapat dituliskan beban sewanya yaitu beban sewanya 30 juta. Berarti di sini bukan beban sewa, beban. Maka total beban keseluruhannya yaitu 14 juta ditambah 15 juta ditambah 6.500.000 ditambah 30 juta. Maka total dari bebannya itu sebanyak 65.500.000. Maka
Laba bersihnya itu sebesar 69 juta dikurangi dengan 65.500.000, maka hasilnya yaitu 4 juta. Inilah laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya, laporan keuangan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Modal. Cara menentukan laporan ke perubahan modal itu yang harus kita ketahui, yaitu pertama modal awal, selanjutnya laba bersih dan price. Langkahnya pertama menuliskan modal awal. Modal awalnya di sini modal awalnya sebesar 50 juta. 50 juta. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih. Sudah diketahui laba bersihnya sebesar 4 juta. Dan yang terakhir price. Price-nya di sini 10 juta. 10 juta. Maka pengurangan modal sebesar 10 juta dikurang 4 juta, maka pengurangan modalnya yaitu 6 juta rupiah. Berarti modal akhirnya didapatkan sebesar 50 juta dikurangi 6 juta rupiah. Ini modal akhirnya 44 juta rupiah. Sudah didapatkan laporan keuangan perubahan modal. Selanjutnya yang terakhir yaitu laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan. Di sini kita harus menentukan aktiva lancar, pasiva lancar. Pertama yang kita tuliskan yaitu kas. Kasnya sebesar 50.200.000. Kita tuliskan 50.200.000. Selanjutnya piutangnya 0 dan perlengkapannya sebesar 6.500.000. Perlengkapan sebesar 6.500.000. Dan peralatannya sebesar 30 juta. Dannya sebesar 30 juta. Selanjutnya kita lihat pasiva lancar. Di sini pasiva lancarnya utang 0 dan total modalnya 73.700.000 rupiah. Berarti total aktiva sebesar dari keseluruhannya, yaitu total aktivanya sebesar 73.700.000 rupiah. Dan total pasifanya yaitu sebesar 73 juta rupiah. Sini sudah sama. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.